Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Yang saya hormati rekan-rekan sekolah paralegal Sukni Tumi. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan kita akan memaparkan tentang salah satu upaya hukum yang biasanya dikenal ya oleh kalangan masyarakat, yakni peninjauan kembali. Kali ini kita akan membahas peninjauan kembali atas hasil putusan gugatan perdata ya. Teman-teman paralegal yang saya hormati, dalam hukum itu dikenal ada beberapa macam upaya hukum yang dapat dilakukan ya. Artinya upaya hukum dapat dilakukan itu adalah upaya untuk para pihak atau pihak-pihak mengajukan permintaan pemeriksaan kembali atas hasil putusan dari pengadilan, baik itu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding ya. Namun sama-sama perlu diketahui bahwa sebenarnya upaya hukum atau pengajuan pemeriksaan itu yang terakhir itu adalah kasasi ya. Jadi kasasi itu sebenarnya adalah upaya hukum yang terakhir ya, yang final dan binding ya, yang terakhir dan mengikat. Namun jika ada alasan yang luar biasa, maka dapat diajukan yang namanya permohonan peninjauan kembali atau PK. Nah, PK ini teman-teman paralegal perlu ketahui ya, hal-hal penting di balik proses pengajuan peninjauan kembali ini jika kita nanti suatu saat mendampingi para klien kita. Ada beberapa syarat yang harus kita ketahui ya. Yang pertama bahwa peninjauan kembali ini hanya bisa dilakukan satu kali ya teman-teman. Jadi tidak bisa diajukan berkali-kali, hanya bisa diajukan satu kali saja teman-teman PK. Dan pada saat kita mengajukan permohonan peninjauan kembali ini, maka putusan sebelumnya ya, baik itu putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan pengadilan banding atau bahkan kasasi ya, itu tidak dapat ditangguhkan ya. Jadi putusan sebelumnya itu harus tetap dilaksanakan ya. Lalu yang kedua, yang penting untuk kita ketahui sebagai paralegal bahwa kemana ya permohonan pengajuan kembali ini dapat kita lakukan. Permohonan peninjauan kembali ini harus dilakukan permohonannya ke Mahkamah Agung ya rekan-rekan. Jadi jangan sampai salah nanti bahwa permohonan PK nanti diajukan ke pengadilan yang lain ya selain Mahkamah Agung. Jadi PK ini harus diajukan ke Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya. Jadi kewenangan Mahkamah Agung yaitu dalam PK ini adalah dapat ya memeriksa kembali putusan dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding ya. Lalu putusan banding yang tidak diajukan kasasi dan putusan kasasi ya. Jadi putusan-putusan yang tadi saya sampaikan itulah putusan yang dapat diajukan peninjauan kembali. Lalu berikutnya adalah teman-teman, peninjauan kembali ini ketentuannya harus dilakukan ya, harus diajukan oleh pihak yang berperkara ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi tidak boleh pihak lain selain pihak yang berperkara mengajukan permohonan peninjauan kembali ya, yang tidak ada hubungannya ya. Nah, bisa dilakukan oleh orang lain selain dari pihak yang berperkara sendiri, tapi
dengan surat kuasa khusus ya. Jadi orang lain bisa mewakili dengan surat kuasa khusus, atau yang dapat mengajukan adalah ahli waris ya dari pihak yang berperkara ya. Jika pada saat diajukan proses peninjauan kembali ini, pihak yang mengajukan, pihak yang berperkara tadi misalnya meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah ketentuan bahwa permohonan peninjauan kembali ini sebenarnya dapat dicabut ya, tapi dapat dicabut itu sebelum perkara diputus ya. Jadi kalau sudah diputus ya tidak mungkin lagi diajukan pencabutan permohonan peninjauan kembali. Dan jika permohonan PK kita sudah kita cabut, nah ketentuannya tidak dapat lagi diajukan PK ya teman-teman ya. Jadi tidak dapat lagi diajukan permohonan kembali. Berikutnya kita akan coba berdiskusi tentang apa saja alasan yang dapat diajukan ya untuk mengajukan permohonan kembali. Teman-teman perlu ketahui bahwa permohonan pengajuan peninjauan kembali ini biasanya dilakukan jika ya kita mengetahui adanya tipu muslihat atau kebohongan dalam perkara tersebut yang dilakukan oleh pihak lawan ya, yang tentunya kita ketahui setelah putusan dibuat ya dan berkekuatan hukum tetap seperti itu. Lalu berikutnya adalah bahwa jika ditemukan juga surat bukti yang bersifat menentukan ya, namun ketentuannya bahwa surat bukti yang bersifat menentukan itu haruslah ada sebelum ya pemeriksaan perkara. Nah, ini yang teman-teman paralegal harus benar-benar ketahui ya dan pahami. Jangan sampai nanti kita mengajukan surat bukti ya yang tanggalnya itu adalah tanggal setelah pemeriksaan perkara dilakukan, ya pasti akan ditolak nanti ya oleh pihak Mahkamah Agung permohonan pengajuan PK kita tersebut ya. Lalu jika juga ternyata putusan yang kita ajukan PK itu diputuskan oleh hakim ya melebihi wewenangnya seperti itu ya, karena jadi tidak sesuai dengan tuntutan. Jadi hakim mengabulkan hal yang tidak ada dalam tuntutan. Nah, itu juga bisa kita ajukan permohonan kembali ya. Dan bisa juga oleh karena putusan pengadilan tersebut, putusan dari majelis hakim tersebut, keputusannya itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya untuk kasus yang sama di pengadilan yang sama misalnya. Nah, itu juga bisa kita ajukan permohonan pengajuan kembali, dan bisa juga kita lakukan pengajuan peninjauan kembali jika jelas-jelas misalnya para hakim dalam memutuskan perkara tersebut kita tenggarai memang ada kekeliruan ya yang nyata atau ada kehilapan dari para hakim. Berikutnya kita juga harus ketahui bahwa tenggang waktu ya teman-teman. Nah, ini penting teman-teman. Jadi tenggang waktu kita dapat mengajukan permohonan PK ini adalah 180 hari ya dari tanggal putusan ingkrah ya yang telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara atau sejak diketahuinya ada kebohongan ataupun ada tipu muslihat ya. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui, jangan sampai nanti kita lewat ya kadaluarsanya atau lewat tenggang waktunya. Lalu yang juga sangat harus kita ketahui bahwa nanti ya dalam persidangan peninjauan kembali yang diperiksa itu hanya ada alat bukti surat ya teman-teman. Nah, ini makanya alat bukti surat sebagai novum atau sebagai bukti baru. Nah, apa saja yang harus kita ketahui persyaratan dari sebuah novum ini ya. Nah, ini juga sangat-sangat penting ya untuk diketahui oleh rekan-rekan paralegal. Yang pertama,
surat bukti dokumen yang kita ajukan itu haruslah surat atau bukti yang memang menentukan ya hasil putusan atas perkara gugatan ini. Jadi misalnya baru ditemukan sertifikat ya, baru ditemukan AJB seperti itu. Nah, itu dokumen-dokumen yang sifatnya menentukan. Lalu surat bukti tersebut harus dinyatakan ya di bawah sumpah. Jadi pada saat ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah. Ya, dinyatakan ditemukan kapan, di mana, tanggal berapa ditemukan, itu harus dinyatakan di bawah sumpah, dan yang paling penting harus disahkan teman-teman ya oleh pejabat yang berwenang. Ya. Nah itu jadi kalau tidak disahkan nanti ditolak juga. Nah seperti misalnya akte jual beli ya, nah itu harus dinyatakan ditemukan dan juga harus disahkan oleh pejabat berwenang, yakni PPAT, teman-teman pejabat di PPAT ya kalau untuk AJB. Tapi kalau misalnya dokumen ataupun nopum yang kita temukan itu adalah sertifikat, maka harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang, yakni dari pejabat BPN ya. Nah itu. Dan tadi yang terpenting lagi kita perlu ketahui bahwa surat atau bukti tadi jika ada ya bukti lain, misalnya surat yang menentukan seperti surat perjanjian segala macam, nah itu pastikan ya bahwa tidak boleh surat itu ada ya sebelum atau setelah ya pemeriksaan berkas dilakukan. Nah itu oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding ya seperti itu. Nah itu yang harus diketahui. Berikutnya adalah rekan-rekan, itu yang dapat kami sampaikan untuk perkara proses peninjauan kembali untuk perkara gugatan perdata. Demikian, terima kasih.